Nah, hari ini saya akan melanjutkan mereview kembali beberapa materi yang terkait dengan kalkulus 3, khususnya integral, yang kita berikan beberapa contoh yang berkaitan dengan eh, pengaplikasian integral. Jadi kalau dari beberapa kajian yang baik yang sudah saudara sekalian tulis maupun juga baca, ya, aplikasi integral ini banyak dipakai untuk membantu di dalam melakukan optimasi yang pertama. Kemudian yang kedua dipakai untuk bisa mengukur kapasitas. Nah, dan yang ketiga dipakai untuk bisa melakukan prediksi. Itu tiga hal yang kalau dalam bidang industri, integral ini banyak dipakai di tiga hal. Nah, salah satunya adalah bagaimana contohnya kemarin menghitung kapasitas produksi industri kelapa sawit, kapasitas industri di pertambangan, kapasitas produksi di minyak, ataupun juga menghitung tingkat efisiensi ekonomis, maksimal minimal produksi, maksimal minimal cash flow, dan sebagainya. Nah, itu yang secara langsung saudara sekalian buat, ya, ataupun juga pelajari, ataupun juga saudara tulis. Saya hari ini akan membahas mengenai aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan integral tertentu dengan batasan-batasannya. Yang pertama adalah integral itu dirumuskan ya dalam sebuah batasan, ya, simbol integral, ya, A dan B, K. K itu konstanta X pangkat N dx. Sehingga dirumuskan menjadi K per N plus 1, X N plus 1. Nah, atau kalau dimasukkan menjadi K per N plus 1, B N plus 1, min A, A N plus 1. A menunjukkan batas kiri interval, B menunjukkan batas kanan interval. Sedangkan Kn pangkat N fungsi yang membatasi interval. Nah, K, KXN pangkat N ini sendiri adalah sebuah persamaan yang bisa X-nya itu sebagai persamaan linier, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, ataupun pangkat N mengikuti persamaannya, ya, di situ. Nah, setiap persamaan X ini membawa fungsi sendiri-sendiri. Nanti kita akan bahas di bawahnya, ya. Itu. Nah, seperti ini. Ini contoh persamaan X pangkatnya adalah 3. Dalam makna di sini X ini variabelnya ada 3. Nah, kalau diturunkan menjadi 2 per 4 X pangkat 4, maka diproses menjadi, ya, 3. 3 diturunkan ke bawah menjadi 4, ya, 2 per 4 X pangkat 4. Nah, ini tinggal dimasukkan di sini 2 per 4 X2 pangkat 4 min 1. Ya, ini tinggal nanti kita menghitung menjadi apa di sini. 2 pangkat 4, 16, ya, dikurangi 1. Jadi
2/15. Jadi 2/15 maknanya apa? Setengah ini. 2/4 kan setengah, jadi per 2 ya. Jadi 15/2 jawabannya ini ya. Nah ini contoh aplikasi integral tertentu. Makna tertentu itu dibatasi sebuah interval. Interval, interval A dan interval B. Atau interval kiri, interval kanan, atau interval X1, X2, atau Y1, Y2. Semua mengikuti model ataupun penotasian masing-masing. Jadi tidak ada bentuk batasan A atau B dan sebagainya. Ini contoh aplikasi integral tertentu ya. Ini 01, ini persamaannya persamaan linier, persamaan kuadrat, ya ini persamaan linier. Contoh ini. Kemudian aplikasinya juga integral tertentu itu adalah suatu daerah A, ini lihat dulu ya. Suatu daerah A dibatasi oleh sebuah interval A dan B, di mana fungsi fx serta sumbu x, maka luas daerah A diperoleh dari, nah, luasnya adalah, luas daerah A adalah A dan B, fx dx. Ini luasnya. Nah, Pak, ini persamaannya apa, Pak? Ini persamaannya bisa kuadrat. Ya, ini karena bentuknya ya ini memotong begini ya, melingkar ini. Ini daerah A di atas sumbu X ya, sumbu X. Sumbu X. Ini. Kemudian ada daerah A yang berada di bawah sumbu X. Maka luasannya adalah min, ini min. Persamaan fx dx. Ya tergantung nanti di sini ya. Kemudian juga yang tadi ini, kemudian persamaan di bawah sumbu X. Nah, kemudian contoh, daerah A dibatasi oleh sebuah fungsi fx sama dengan x plus 1 dalam interval 1 dan 2. Maka bagaimana tentukan luas cover area itu? Nah, ingat ini berarti persamaan linier. Nah, kita gambar dulu. X plus 1. Ya, itu contohnya misalkan kita masukkan 0, X-nya 0, maka hasilnya 1 di sini. Ya, di sini 1. Kalau kita masukkan Y-nya 0, Y-nya 0 di sini, maka di sini min 1 kalau dia ditarik atas. Kemudian dibuat interval 1 dan 2 daerah A. Nah, kalau dilihat dari struktur, ya ini adalah jajaran apa namanya, ini bisa merupakan sebuah jajaran genjang ya, ataupun juga segi 4 yang runcit, yang dimana di sini ada segitiganya, ada segi 4. Nah, kelebihannya integral ini, ya ini kita nggak perlu menggabungkan segi 4, segitiga gitu, tetapi dia bisa meluas, mengoptimasi ya volume kapasitas kawasan ini, kawasan ini. Jadi dihitung saja langsung kawasannya dari skop berapa sampai seberapa di sini. 1, 2 gitu ya. Ini. Jadi tinggal menambahkan ya setengah X pangkat 2 plus X. Dimasukkan saja. X yang pertama adalah 2, X yang pertama 1. Jadi tinggal saudara sekalian
menghitung. Di sini. Kemudian ini kalau di atas. Nah, ini ada daerah A, fungsinya 1 min X. 1 min X, bentuknya seperti apa? X, sorry. Ini yang tadi. Nah, ini 1 min X, 1 min X. Kita cek di sini, satu garis. 1, F-nya 0, maka jadinya 1. Kalau X-nya 0, maka hasilnya 1. Jadi, nah, daerah intervalnya adalah 1 dan 2 di sini. Ya, kita masukkan ya datanya 1 dan 2. Nah, ini juga kalau dalam realisasinya ini bisa dipakai buat apa, Pak? Ya, contoh untuk menghitung kapasitas kawasan pertanian, kawasan kelapa sawit, ya, yang mungkin daerahnya juga berkelok-kelok, ya, bergelombang dan sebagainya. Itu kita bisa adopsi untuk bisa menghitung ini dan bisa kita lakukan optimasi. Nah, ini contoh 1 min X, ini min ya di bawah sumbu X, maka ini min ya, min X min setengah X kuadrat, ya tinggal kita masukkan di sini. Nah, maka luasannya adalah di sini setengah. Ya, setengah. Nah, ini kalau kawasannya itu kawasan yang tidak terlalu banyak berkelok-kelok ya dan sebagainya. Jadi tidak ada hambatan, istilahnya yang misalkan luasnya yang memanjang, tidak berbelok-belok, ya itu persamaannya bisa menjadi lebih sederhana demikian dibandingkan dengan persamaan yang mungkin kawasannya adalah kawasan yang berbukit, yang notabene naik dan turun, yang itu sendiri bisa terdiri dari beberapa skop ukuran ya, skop ukuran. Nah, ini beberapa aplikasi yang kalau saudara amati, integral ini bisa dimanfaatkan untuk proses-proses gitu, menghitung kawasan, ya, optimasi wilayah, produktivitas dan sebagainya. Yang beberapa dari saudara sekalian mengimplementasikan integral itu untuk beberapa kasus, ya, sesuai dengan porsinya sendiri-sendiri. Pak, bisa nggak dihitung untuk bahan baku? Ya bisa. Bahan bakunya berapa, selesainya habisnya berapa. Ya, contohnya kemarin saya lihat mebel, ada juga yang pabrik tempe, ada pabrik tahu, ya, dan sebagainya. Itu kapasitas volume produksi itu bisa dihitung dengan menggunakan skop variabel-variabel dengan integral. Kalau contoh tahu, variabel tahu ada bahan bakunya, kemudian SDM-nya, tempatnya, kemudian cara pengolahannya nanti dibuat 3 variabel sendiri-sendiri yang kemudian nanti ditambahkan, yang bisa kita hitung sebagai sebuah nilai produksi. Nah, ini beberapa hal yang kemudian contoh tadi ya, ini 1/2 dalam batas. Nah, contoh intervalnya adalah 0 dan 2. Ya, 0 dan 2. Bagaimana jika daerah seperti ini? Bagaimana jika Anda ternyata tidak menggambar daerah A yang tidak bisa menggambar daerahnya? Ini AA sudah. Gimana caranya? Nah, ini caranya. Nah, tentu daerah ini
adalah daerah yang bisa saudara sekalian buat rumusnya dari rumusan yang tadi, yang rumus A untuk wilayah 0 dan 1 dan 2. Nah, ini terjadi apa? Misalkan terjadi pada kawasan yang tidak datar saja. Jadi kawasan misalkan kan ada yang kawasannya itu berbukit, ada yang kawasannya datar dan sebagainya. Sehingga kita harus menghitung beberapa variabel kawasan yang datar dan kawasan yang tidak datar. Itu yang beberapa yang perlu untuk untuk perlu dicermati bersama-sama. Ya, nah, ini beberapa yang coba kita cermati bersama ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, punya beberapa aplikasi terapan di sini. Ada pertanyaan, silahkan boleh diskusi. Nah, kalau ini bidangnya bidang datar ya, bidang kawasan A yang ini harusnya A dan B ya, ya A dan B, ya, itu. Saya sebentar ya, sebentar ya.
Nah, ini adalah beberapa contoh yang kalau Anda cermati, oh, kita bisa membayangkan bahwa perhitungan integral itu kalau untuk kawasan yang misalkan yang tidak terlalu dinamis. Kalau ini kan dinamis ya, statis ya, datar ya. Jadi kalau yang dinamis itu kalau konturnya yang berbeda-beda, kemudian produksinya yang berubah, variabel dan sebagainya, ini juga bisa kita batasi. Nah, kalau daerahnya yang seperti ini bagaimana? Ya nanti dihitung berdasarkan per variabelnya dihitung. Karena nanti ditambahkan antara A dan B kawasannya bagaimana. Ini cara menghitung. Ya, ini kawasannya begitu. Ya, daerah A dibatasi fungsi A, AB tentukan luas A. Maka algoritmanya ini adalah kita amati apakah interval A terdapat titik kritis. Ya, di mana jika ada maka luasnya adalah rumus 1 plus rumus 2 yang tadi. Jika tidak ada maka rumusnya adalah rumus 1 atau rumus 2. Ya, titik kritis itu titik di mana terjadi pertemuan dua hal yang eh, memiliki bentuk yang berbeda-beda. Untuk menentukan rumus 1 atau 2 tentukan sebagai berikut. Jika nilai fungsi A positif, fungsi B positif, sama A sama dengan 0, FB 0, dan C positif, di mana adalah C itu adalah variabel A dan B. Rumus 2 juga begitu, negatif-negatif. Nah, ini untuk menghitung rumusan baku dalam implementasi di rumusnya di sini tadi. Rumus 1 tadi. Ini rumus ini. Nah, rumusan sama ya. Ini. Nah, ini kelanjutan dari modul yang kemarin kita bicarakan. Nah, ini contoh daerah. Ya, ini daerah A, batas fungsi 2x dalam interval. Tentukan daerah A. Selidiki titik kritis. Titik kritis itu di mana diperoleh f x-nya sama dengan 0. Nah, kita hitung 2x sama dengan 0x titik. Jadi titik x sama dengan 0 titik kritis. Ya, titiknya 0. 0 tidak berada dalam interval. Ya, titik 0 tidak artinya ya, artinya dalam A dan B tidak ada titik kritis. Rumus 1 atau rumus L sama dengan rumus 2. Ya, titik kritisnya. Jadi 0 tidak berada dalam interval 1 dan 2. Itu. Nah, ini contoh fx sama dengan 2x, intervalnya 1, 2, maka sama dengan 3. Sehingga bisa langsung digunakan rumus 1 dan rumus 2. Itu contoh ya pemanfaatan penggunaan rumus ya ini interval. Kemudian ya ini di contoh ini tadi ya, ini di modul integral, modul rumus di atas sumbu X, di bawah sumbu X, ya ini contoh. Rumus di atas dan di bawah, ini X min AB. Kemudian kalau di antara dua kurva, L sama dengan integral AB, Fx min Gx. Ya. Kemudian di antara dua kurva yang berpotongan di dua titik ini.
maka determinan D dalam kurung D per 6A kuadrat. Ini rumus ya, rumus luasan. Kemudian apabila berada pada sebuah volume, ya, benda putar. Apabila berputar mengikuti sumbu X, maka dia variabelnya X. Apabila sumbu Y, variabelnya Y. X dan Y, nah ini Pi. Ya, kalau rumus volume kan 2pi R kuadrat. 2pi R, R itu adalah jari-jarinya. 2pi R kuadrat itu volume. Ya, kalau di sini maknanya pi kalikan dengan fungsi integral yang ada pada satuan volume ini. Nah, ini contoh-contoh beberapa eh, contoh aplikasinya ya. Modul integralnya. Nah, contohnya ini juga ini ada luas daerah dibatasi di sini. 0, min 1, 0, 1, 2. Nah, ini batasan. Ini rumusan yang A, rumusan B. Ya, di situ. Ini dihitung berdasarkan apa Pak ini? Nah, ini itu persamaannya. Rumusan yang pertama, ya, ini kan persamaannya adalah ini Y sama dengan, karena 1 maka ini Y sama dengan X ya. Kalau X-nya min X ini, Y sama dengan min X kuadrat, karena ini persamaan. Kalau X-nya 1, maka dia kalau X-nya 0, dia hasilnya 1. Kalau Y-nya 0, maka sama dengan min 1. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan, ya, Y sama dengan min X kuadrat min, min 1. X kuadrat min 1. Ya, apa? Y sama dengan X kuadrat min 1. Maknanya apa nih? Kalau dia 0, hasilnya 1. Ya, itu. Jadi kalau X-nya 0, maka hasilnya 1. Ini persamaan. Min 1, min 1. Ya. Kalau X-nya 1, hasilnya 0. Ya, ini dan seterusnya. Kalau X-nya 0, hasilnya 1. Kalau Y-nya, nah betul, X kuadrat per 1. Ini persamaannya. Nanti dihitung di sini. Ini 1, 2. Yang pokok yang pertama ini dihitung dulu luasan persamaannya ya. Persamaan kuadratnya ini. Sini. Ini harusnya ada persamaan kuadratnya ini, jadi bisa diketahui. Luasan daerah terbatas ini apa? Ini dihitung. Ini. Luas bidang 6x kuadrat min X dan sumbu X. Nah, ini berapa? Nah, nanti dihitung. Ya, bidangnya apa? Kayak ini tadi batasan. Nah, kemudian juga ini yang kemarin contoh ya. Ini suatu kurva fx x min 2 sumbu x sumbu y dan x-nya adalah x sama dengan 2 diputar y-nya min 1 diputar 360 derajat
Bagaimana posisinya? Nah, ini dihitung ngikutin rumus ini. Ya, P min X ya karena ini min X. Min P misalnya min 1 ya, min X min 2. Nah, dihitung 0,1 persamaannya kan ini sepanjang sumbu X, sumbu Y diputar juga ya. X-nya 2 dan 0 ya, Y-nya min 1. Kita dihitung di sini 0,2 min X min 1, Y-nya min 1 ya. Karena Y-nya kan di sini min 1 sama Y-nya di sini min X min 2. Jadi persamaannya diturunkan jadi 2/3. Ini dua persamaan ya, karena Y-nya sama dengan min X1 dan Y-nya sama dengan X min 2. Ini bisa dibolak-balik sebenarnya. Ini contoh ya, berapa yang teorema yang kemarin. Ini volume benda yang dibatasi oleh 4 min X kuadrat, persamaannya ini. Sumbu X, sumbu Y, diputar 360 derajat. Mengelilingi sumbu X, dan mengelilingi sumbu X, ini rumusnya. Ini P 02 4 min X pangkat 2 dx ya, dihitung. Ini perhitungan biasa ya. P ini kadang-kadang tidak diikutkan karena sebenarnya P ini 2,13 ya. Hitungan untuk menghitung satuan untuk volume ya. Ini. Untuk menekan benda yang mengelilingi sumbu Y, fungsinya diubah menjadi sumbu Y. X sama dengan akar 4 min Y. Karena yang ngikutin variabelnya variabel Y ya. Nah, ini besok di soal ujian saya masukkan ini. Dicermati di sini. Kalau sumbunya variabelnya Y, maka ya X-nya diubah nanti. Ya, jadi 4 min Y, DY, berapa? 4 min setengah Y kuadrat. Ya, Y kuadrat. Ini akar ya. Tuh, hitung 8P. Ini kalau sumbunya X, sumbunya Y. Ini sama ya, ini terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y. Ya, sumbu X, sumbu Y. Putarannya dengan P, ya, dikalikan kuadrat ya. Ini P kuadrat ini kan sebenarnya filosofinya 2 PR kuadrat istilahnya. Demikian. Ini titik luas daerah ya. Batasan dikalikan D/6 kuadrat. Ini yang rumus-rumus yang ada di modul integral yang sudah saya bagikan. Nah, ini contoh nanti silakan yang sin trigonometrik ya kemarin ya. Dari 10 ini nanti silakan nanti dibuat. Sudah dibuat belum tugas-tugasnya? Sudah, Pak.
Noval, Sudah, Pak. Sudah, Pak. sambil dipelajari ya, Alfiansa. Ya, ini eh, kalau paling tidak dengan 3 contoh per soal kan Anda sudah bisa membayangkan, oh rumus trigonometrik, eh, contoh-contohnya ini. Ini. Kemudian karena minggu ini ini pertemuan yang terakhir, ya terakhir hari hari Jumat, ya hari Jumat nanti karena itu pertemuan terakhir dan juga eh, ada penilaian. Kalau diusahakan bisa hadir ya Jumat besok, ya besok sambil membawa eh, apa paper yang sudah dibetulkan, ya dicetak, ya dicetak. Kemudian nanti Turnitinya nanti ditunjukkan saja, nggak apa-apa. Yang penting itu. Kemudian nanti kita akan diskusi masing-masing paper. Sekiranya nanti sudah bagus, itu bisa kita langsung submit ya, ya submit dan sebagainya. Mengikuti format dari jurnal yang mau ditarget ya masing-masing. Kita coba besok bawa laptop, kemudian sambil kita daftar, register, kemudian kita akan submit satu persatu. Ya, itu kalau 10 paper itu nggak sampai 1 jam kemarin saya submit. Yang penting kalau sudah bagus nanti tolong dikirimkan kembali ke link ya, link Google Form. Nanti kita akan apa? Akan kita review, kemudian nanti kita submit. Kalau yang tidak disubmit, nanti kita akan buatkan dalam bentuk book chapter ya. Jadi nanti masing-masing paper itu akan saya kumpulkan menjadi book chapter aplikasi terapan kalkulus integral ya dalam bentuk book chapter sehingga punya banyak kemanfaatan ya semuanya. Itu uh, yang kita akan lakukan. Jadi nanti hari Jumat, nah nanti sekiranya ternyata masih ada yang belum kurang, kemudian dalam penilaian juga masih ada yang kurang, nanti akan saya buka kelas tatap muka juga hari Sabtunya untuk uh, menguji bila ada beberapa yang dirasa masih kurang di dalam penilaian. Ya, gitu. Papernya sudah pada dibenahin, Sidan, Sidan, Ya, Pak. Sudah, Pak. oh sudah diupload belum ke Google Form? Belum, Pak. Belum ya. David Mulyana, Ya, sudah sudah dibetulkan belum, Mas? sudah, Pak. Sudah, ya. Ada yang pengen ditanyakan ke saya, katanya dengan tugas dan sebagainya. Jadi hari Pak, Sabtu, mohon maaf izin bertanya, punya kelompok saya kan belum direview sama sekali. Jadi ngebenerinnya itu sesuai dari kesalahan kelompok lain, itu nggak apa-apa kan, Pak? Berarti boleh ya, nanti langsung sama. dikumpul aja. Lah, jadi langsung dibetulkan kalau kan hampir sama sebenarnya. Yang kemarin kita sampaikan itu, kemarin tempatmu itu nggak bisa saya buka, Mbak Ani, ya. Jadi apa filenya itu nggak bisa MS Word-nya kebuka, ya. Iya, Pak. Berarti nanti kirim lagi aja ya, Pak. Ya, nama dikirimkan lagi sambil kan dari hasil review kawan-kawan Anda itu kan apa namanya eh, bisa kita ketahui toh, oh di mana letak kekurangan dari penulisan kita, ya kan?
Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Saya pikir cukup itu dulu ya pertemuan kita pagi ini, ya, setengah jam, 1 jam. Ya. Ini apa? Mohon maaf, saya kebetulan belum bisa balik ke Jogja, ya, baru balik bisa ke Jogja siang ini, ya. Itu sambil ini nanti tak berikan yang terpokok nanti, sudah sekalian modulnya ini ya. Saya suka modul integralnya ini. Ya, ini yang di sini ini praktis, ya, praktis. Nanti silakan nanti dicoba, ya, dicoba, ya, dicermati, ya. Kalau nanti ujiannya tetap open book, ya, buku terbuka. Ya, yang penting saudara sekalian memahami proses. Dan tidak jauh-jauh dari modul ini, ya. Saya ngambil soalnya dari tema yang ada di modul ini. Ini modul integral untuk perkalian, ya, pembagian, ini parsial, ya, dibuat UV, DV, ya, dan sebagainya. Saya pikir cukup gitu pertemuan kita ya pagi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, silakan nanti dibenahin papernya. Besok besok siang saya baru akan nge-review semua paper-paper yang masuk ke Google Form, ya, yang apa. Kemudian nanti akan saya berikan masukannya supaya paper Anda menjadi paper yang bagus, ya, yang nanti bisa layak untuk submit, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penulisan artikel. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya semuanya. Selamat pagi, sehat selalu untuk kita semua ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak.